Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Ihsan Fajar. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu cara menjalankan proyek pengaduan masyarakat di dalam komputer kita. Sebelumnya kita sudah pernah membuat satu pengaduan tanpa foto. Sekarang coba buka proyeknya, kemudian jalankan PHP Artisan Server, buka di Google Chrome. Pertama kita masuk terlebih dahulu menggunakan username, password. Oke, kalau kita ke laporan, di laporan saya, di video sebelumnya kita sudah membuat satu pengaduan tanpa foto. Sekarang kita coba buat lagi kebanjiran di sini. Kemudian untuk tanggal kejadiannya, tanggal 16, lokasi kejadian misal di Jakarta. Kemudian untuk kategori lingkungan, nah di sini kita pilih file. Saya akan pilih file ini banjir. Kita klik kirim. Nah, berhasil terkirim. Kalau kita coba lihat ke bawah, si gambarnya itu nggak muncul. Kenapa? Karena kita belum menjalankan perintah. Kalau kita kembali lagi ke Visual Studio Code, di sini kita berhentikan dulu, Ctrl C. Kemudian ketikkan php artisan storage .2 link. Enter. Perintah barusan akan menggenerate atau membuat folder storage dan juga folder storage yang ada di dalam folder public di sini. Oke, sekarang kita jalankan kembali servernya. Kita kembali ke Google Chrome. Kalau kita refresh, nah si gambar sekarang sudah muncul. Oke, untuk selanjutnya topik utama video ini adalah membuat atau mengaktifkan konfirmasi email. Pertama, kalian masuk ke akun Google kalian. Di sini saya masuk ke Gmail. Kemudian di sini kalian klik kelola akun Google Anda. Kita klik, kemudian ke keamanan. Nah, di sini kita ke bawah cari akses aplikasi yang kurang aman. Nah, di sini kita klik aja, kemudian ini aktifkan ya. Ini saya sudah aktif sebelumnya, jadi biarkan aktif. Kalau sudah, kalian kembali ke Visual Studio Code, terminalnya kita tutup, masuk ke folder avv, http, controller, user, kemudian di user controller. Nah, di metode register, kalian cari di bawah sini, kemudian kalian uncomment, control slash. Kalau sudah, close saja. Selanjutnya kalian buka file .env, kemudian di mail underscore username ini kalian masukkan email yang barusan kita setting. Kalau di sini saya menggunakan rahasia md5@gmail.com. Nah, untuk passwordnya di sini kalian masukkan password email kalian. Di sini saya akan skip soalnya rahasia. Oke, file .env kita close. Kemudian kalau sudah selesai, kita kembali ke Google Chrome, kita refresh. Nah, coba sekarang kita klik verifikasi sekarang. Kemudian sebentar, di sini kalau kita kembali lagi, katanya ada error, cannot send message without a sender address. Kita kembali ke Visual Studio Code, buka file .env. Nah, mail underscore from underscore address ini kalian isikan sama seperti di atas, masukkan email kalian. Kita close, kemudian kita refresh. Oke, di sini saya ada error. Saya lupa memasukkan password email saya. Kita kembali, kemudian kita refresh. Kita klik verifikasi sekarang. Nah, ini sudah berhasil terkirim. Sekarang coba kita buka Gmail kita. Gmail yang sudah terdaftar di pengaduan masyarakat website. Ini dia, kalau kita lihat di paling atas sudah terkirim email dari pengaduan masyarakat. Sekarang kita coba buka, kita klik. Oke, di sini katanya verifikasi email berhasil. Coba kita kembali ke yang tadi. Kalau kita refresh, nah, si notifikasi di atas akan menghilang karena kita sudah melakukan verifikasi email. Oke,
Untuk selanjutnya kita close tab yang tadi, kita log out. Kemudian kalian klik di sini tambah slash admin. Nah, ketika kita melakukan PHP Artisan migrate, kemudian strip seed, ini akan generate satu akun admin, username-nya itu admin, passwordnya password huruf kecil semua. Kalau kita masuk, kita akan diarahkan ke halaman admin dashboard. Kita sudah berada di admin dashboard. Di sini bisa kita lihat ada dashboard, kemudian pengaduan, ada juga petugas, CRUD petugas, kemudian masyarakat, kemudian ini untuk laporan. Oke, di halaman dashboard ada info, petugasnya itu baru ada berapa, baru ada satu, masyarakat juga satu, kemudian pengaduan belum ada yang diproses dan juga pengaduan selesai. Kita ke pengaduan, kemudian kita klik yang kedua. Nah, di sini kita ubah statusnya menjadi proses. Kemudian di sini baik, kami akan proses. Kalau kita klik kirim, akan ada notifikasi berhasil dikirim, kemudian status juga berubah menjadi proses. Ini adalah fitur tanggapan petugas. Kalau kita kembali, nah status ini juga berubah menjadi proses. Kita ubah yang atas ini, statusnya menjadi selesai, kemudian tanggapannya terima kasih. Kita kirim, status selesai. Oke, sudah berhasil. Kemudian untuk petugas, di sini kita bisa tambah petugas. Misal nama petugas 1, username-nya petugas 1, passwordnya password. Nomor telepon kita ngarang. Untuk level defaultnya itu petugas. Simpan. Nah, sudah bisa create data petugas. Kalau kita lihat di sini kita bisa update dan juga hapus data petugas. Tetapi kalau kita ke detail admin, di admin cuman bisa update, tidak bisa hapus. Oke. Untuk masyarakat hanya detail saja seperti berikut. Untuk laporan kita masukkan tanggal awal, kemudian tanggal akhir. Kalau kita klik cari laporan, bakal ada data yang kita cari. Kemudian kalau kita ekspor PDF, ini akan ekspor ke dalam bentuk file PDF. Oke, kita coba logout, kemudian masuk ke akun petugas 1. Password. Nah, untuk petugas hanya bisa akses dashboard dan juga pengaduan. Jadi untuk petugas itu terbatas hak aksesnya. Oke. Mungkin sekian untuk video kali ini. Happy coding!